Kalau kita punya praduga baca bismillah pelan, praduga itu nolongin kita, maka sholat kita sah. Contoh, dari mana kita muncul praduga? Rakaat pertama udah pasti punya praduga karena dia doa iftitah, artinya ada pelan rada lama habis takbir. Mungkin saja baca bismillah tapi pelan. Ini lolos. Rakaat kedua, Allahu Akbar, pas diri. Rakaat kedua, habis sujud, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini nggak ada jeda antara takbir sama alhamdu. Artinya kita mau memungkinkan baca bismillah kagak ada. Ini nggak bisa kita. Makanya kalau yang ngerti itu biasanya Allahu Akbar rakaat kedua rada lama baru alhamdu. Tuh kita bisa meyakini dia baca tapi pelan, sah sholat kita. Kalau begitu dilihat saja daripada jeda ini, jeda antara takbir berdiri atau takbir ihram dengan alhamdu, ada jeda waktu enggak? Kalau ada jeda waktu, munculkan keyakinan kita bahwa imam ini baca bismillah tapi pelan. Itu begitu. Tapi kalau kita yakin kagak deh, walaupun ada jeda, kagak, pastikan sholat kita kagak sah dengan sendirinya kayak begitu. Orang yakin kagak, berarti yakin kurang satu ayat. Kalau kurang satu ayat, ya enggak jadi. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Baik, dulu ada pertanyaan dari Khadimul Madinah. Yang pertama, bagaimana ketika kita sedang sholat tapi sambil merem? Bagaimana sholat itu? Apakah bagusnya sambil merem atau tidak? Ini tergantung. Bila memang orang itu enggak bisa khusyuk kecuali harus merem. Kalau merem khusyuknya dapat, maka bagi dia sholatnya silahkan merem. Bila khusyuknya dapat dengan merem. Bila orang dengan matanya merem, pikirannya kemana-mana, handphone gua diambil apa kagak, melek aja. Begitu, melek aja. Sholat sambil melek saja, ndak merem ndak apa-apa. Emang asalnya sunatnya melek aja, melek. Justru kalau merem ini alamat ngantuk bisa. Begitu. Tapi ada orang kalau melek nggak khusyuk, sulit, baru bisa khusyuk merem. Ya silakan. Tapi kami tidak yakin yang duduk di majelis itu kalau merem khusyuk, bukan ngantuk gitu. Yang khusyuk tuh yang melek. Barang lebih gitu. Kalau ditanya boleh saja, enggak apa-apa, tapi enggak sunat. Begitu. Yang kedua, bagaimana caranya ketika kita beribadah kita supaya tidak riya dalam ibadah? Karena kan orang dikusuk-kusukin gitu. Nah sebenarnya pertanyaannya bagaimana kita menghindari supaya ibadah itu tidak riya? Baik, bagaimana caranya supaya ibadah itu tidak riya? Caranya banyak. Yang pertama harus belajar tauhid, bahwa sholatnya dia dilihat oleh Allah. Kalau tidak bisa pada bagian itu, bahwa dia sholat dicatat oleh malaikat raqib atid. Bila kemudian dia yakin ibadah yang dia kerjakan dicatat, yang ganjarannya bakal balik kepada kita, kenapa kita harus punya keinginan dinilai orang?
Apa enggak cukup dengan penilaian Allah yang punya surga, punya neraka, dan punya segalanya? Begitu. Maka balik pada duduk tauhid, maqamul ihsan, yaitu an ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Maqamul muraqabah akan mendidik orang untuk tidak riya dalam ibadah. Justru alangkah malangnya orang yang dalam hatinya ketika ibadah ada kerinduan dinilai oleh orang. Betapa tersiksanya batin seorang manusia yang dalam batin itu terselip kerinduan nilai-nilai pujian orang. Maka dia harus belajar duduk pada tauhid yang benar, karena penilaian yang sesungguhnya bukan dari orang tapi dari Allah. Amal adalah gambaran saja. Kata Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikamnya, al-a'mal suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amalan itu hanya kaleng, hanya raga, hanya bungkus. Bungkus enggak ada nilai. Kayak cup aqua, kalau isinya cup ini, jangan gelas, cup, isinya adalah air mineral, harganya berapa? Hah? Aqua segelas, gelas berapa? 2000. Yang bener ini pernah dagang apa kagak ini? Berapa? 500. Baik. Itu karena isinya air. Bagaimana kalau kita ganti isinya dengan air jeruk? Berapa? 5.000. Bagaimana kalau kita ganti isinya madu? Tuh yang dagang mau tahu tuh 200.000. Jadi yang mahal itu bungkusnya apa isinya? Maka isi itulah ikhlas adalah rohnya ibadah, bukan bungkus. Maka keikhlasan itu adalah sesuatu yang paling inti dari sebuah ibadah. Maka belajar tauhid yang benar biar dia tidak ada riya. Dan riya nggak bisa nuduh orang. Kalau kata kita tuh orang riya, ngomong begitunya tuh dosanya ditumpahin ke bumi nggak muat. Ngomong begitu tuh dia riya. Ada orang sodakoh nyantun yatim banyak ribuan, kata kita riya tuh. Ini nuduhnya tuh dosanya ditumpahin ke bumi kagak, saking apanya, saking gedenya. Kenapa? Orang malaikat aja kagak tahu ikhlas apa riya, lah dia tahu, berarti ngelebihi malaikat, berarti dia ngaku dirinya tuh Tuhan. Yang tahu orang itu riya dan ikhlas cuman Tuhan. Tidak ada manusia bisa mendeteksi orang itu riya kecuali dirinya. Dirinya baru dia bisa. Sama orang lain tidak bisa. Dia riya, tidak bisa. Karena ini amal batin. Amalul qulub yang tahu hanya Khaliqul qulub, Allah saja. Maka kita tidak bisa seperti ada orang mau umroh walimatus safar. Ngapain mau umroh aja pakai walimatus safar? Riya tuh riya. Orang mau kayak gua nih kagak ikhlas. Nah, ini namanya
ta'allul. Apa ta'allul? Alasan yang dibuat-buat. Kalau memang dia enggak mau begitu, kalau benar dia alasan itu, satu, harus nyarter pesawat biar nggak ada temennya di pesawat, dia nyupir sendiri. Dua, Mekahnya disingkirin semua orangnya, yang tawaf dia kan kagak. Di pesawat rame, baru di pesawat, di bandara aja orang lain lihat enggak, travel aja udah lihat duluan, kan di travel datanya tahu. Kalau pelit mau pelit aja, ya kan? Jangan pakai nuduh orang ria, ya kan? Nah, ini nggak bener ini. Yang kayak begini, gua nggak kayak dia meria. Ya. Kagak, ente yang ria. Kalau nuduh orang ria berarti ente salah. Bisa saja dia niatnya bersyukur, kan kita nggak bisa. Kalau sama orang lain husnudzon, kalau sama diri sendiri suud, kurang lebih demikian. Allah.